Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Selamat kita sepanjang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar sepanjang hari ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 17, apapun yang hendak kita lakukan, baik perbuatan dan perkataan, lakukan semuanya dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, karena Dialah menjadi awal dan akhir. Dialah Bapa kita, Dia juru selamat kita, Dia adalah pusat segala-galanya. Tema firman Tuhan atas anugerah Tuhan, kita pagi ini membaca kitab Yunus, Nabi Yunus pasal 2 ayat 1-10 dengan tema yaitu keselamatan adalah dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Membawa kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya sehat, bersama Bapak Ibu sehat, kesehatan datang dari Tuhan, kehidupan datang dari Tuhan, dan semuanya bersumber datang dari Tuhan. Dan mari kita makin hari, kalau Tuhan sudah memberikan panjang umur buat kita sepanjang hari ini, komit dengan Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tiap hari, tiap saat, apalagi Bapak Ibu begitu bangun pagi berdoa, selalu minta kepada Tuhan, Tuhan, pakai hidupku, mampukan hidupku ya pimpinan Roh Kudus, untuk hidupku menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, hidup yang menjadi perkenan kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan mau pakai setiap kita. Hanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Itulah Yesus juru selamatku, tertulis dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Amin. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, Dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Telah lamaku berjalan dengan harta yang mulia, amat mulia. Itulah Yesus juru selamat yang mulia. Tapi kini aku belum berjumpa dengan Dia, tapi dengan yakin aku nanti kelak berjumpa dengan Yesus, masuk di surga selamanya. Amin, haleluya. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, Dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Dapat satu harta yang teramat agung mulia, haleluya. Tak ada lain permata atau apapun sama seperti Dia, tidak ada. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari, ada lawan sejajar dengan Dia. Amin, haleluya. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Itulah
dan mataku terbuka untuk Dia. Amin, haleluya. Mendapati Tuhan, sekaranglah aku menjadi kaya. Hidup kekal di surga selamanya bersama Yesus Bapakku yang mulia, di surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Itulah Yesus, itulah kehidupanku. Amin, haleluya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku, untuk pagi ini kami baca firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu Yesus itulah kehidupanku. Ampuni Bapa segala dosaku, semua salah dan khilafku. Roh Kudus tuntun hidupku. Amin, haleluya. Roh Kudus mengajar aku, mengingatkan aku untuk kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 9 Oktober 2023, kita bersyukur Tuhan izinkan kita sudah memasuki di minggu yang kedua, Senin Bapak Ibu ya. Kita syukur kepada Tuhan kalau Indonesia kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Kalau berapa negara sudah banyak yang banyak mengalami kesusahan, saudara ya. Salah satunya Israel sudah memberikan suatu pernyataan Perdana Menterinya ya, dalam keadaan peperangan, saudara. Coba nih, bagaimana rasanya kalau Bapak Ibu hidup dalam suatu negara yang hidup di dalam peperangan, yang mencekam, gak ada damai sejahtera. Saya yakin toko-toko semua akan tutup, saudara. Bagaimana kesulitan makanan, listrik dipadamkan itu semua, saudara.
ya, tetapi firman Allah ya dan amin. Nanti Israel akan dikepung, saudara. Nanti akan mengalami kesulitan, ya. Oleh itu kesempatan buat kita selagi kita hidup sehat. Ayo Bapak Ibu, jangan males-males, ya. Selagi Tuhan berikan kita sehat, hiduplah untuk Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, sudah saya bacakan Lukas 21 ayat 20, ya. Nanti akan terjadi apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nanti Yerusalem akan runtuh, Israel juga sama. Tujuannya kenapa Tuhan kok meruntuhkan? Ya supaya bertobat, itu aja. Tuhan kan berkuasa menciptakan Israel lagi, saudara. Ya, Tuhan berkuasa untuk menciptakan manusia-manusia baru lagi. Itu di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, kuasamu tak terbatas Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa Tuhan tak bisa dibatasi. Yang penting kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Karena semua akan digenapi. Ayat 22. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Semua akan digenapi. Dunia akan berakhir sudah. Dunia akan lenyap. Tapi hanya kepada orang yang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Carilah Yesus. Seperti tadi dalam lagu pujian ini, saya masih kecil sudah tahu lagu ini. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Aku mencari ke sana kemari, tidak mendapatkannya. Tapi karena hanya oleh anugerah. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Oleh itu selagi kita sehat, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Mari kita baca Yunus pasal 2 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Amin. Berdoa Yunus kepada Tuhan pada waktu di dalam perut ikan. Saudara, kalau saya baca sudah kemarin, saya sudah terangkan saudara, Yunus di dalam perut ikan besar selama 3 hari, itu sama juga dengan Yesus sendiri, ya. Itu kalau kita baca tertulis di dalam Matius pasal 12 Saudara 40, ya. Itu ibarat dari Yesus, seumpama Yesus juga diumpamakan, ya. Tuhan Yesus juga seumpama ada di dalam bumi, ya. Saya mau baca Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, ya. Tapi ya, Yunus diizinkan Tuhan tetap hidup, ya. Itu semua anugerah Tuhan. Demikian berkata, demikian buat kita semua, kalau Bapak Ibu ada masalah, ada pergumulan, tetap cari Yesus. Ada maksud Tuhan. Ini Yunus kan hidup, sama juga waktu kita hidup, punya pergumulan, punya masalah, diizinkan Tuhan kita punya masalah. Mungkin kita perlu evaluasi diri. Mungkin seperti Yunus ada salah. Mungkin kita kurang berharap kepada Tuhan. Mungkin kita melarikan diri dari Tuhan. Mungkin kita mengandalkan kekuatan manusia. Minta ampun sama Tuhan. Dan ternyata Yunus doanya didengar sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman kan di dalam Yeremia pasal 29. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Mari saya mau bacakan. Yeremia 29 ya. Ayat 12 dan 13. Coba saya mau baca dulu. Saya mau mencari Alkitab ya saudara ya. Karena di dalam Alkitab saya tidak pakai HP. Tapi pakai Alkitab. Saya mau baca ini kitab Nabi Yeremia 29, 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari pagi ini kita datang dengan segenap hati kita. Datang kepada Yesus. Dia mendengar doa kita. Dia akan selalu kabulkan. Sebab Bapa kita sangat baik. Buktinya nih, mari kita baca berikutnya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu kau terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Amin. Yunus berkata dilemparkan, bahkan dilihat bilang dia di tengah-tengah dilempar ke kematian atau apa, sudah. Coba saya mau baca ya. Ada ayatnya saudara. Bahwa dia seperti di tengah-tengah dua orang mati. Dia ada yang kedua. Dan yang menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, ya. Jadi kalau dunia orang mati, sudah orang meninggal semua ya, secara umum, itu tempatnya namanya Sheol. Sheol itu tempatnya orang meninggal semuanya saudara. Seperti yang kemarin saya baca di dalam kitab Ayub ya.
bahwa nanti kalau mati semua itu. Tapi bagi kita yang di dalam Tuhan, kata firman Tuhan dalam Lukas 23, itu ditempatkan di Firdaus yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam Kristus. Saya yakin ada tempat yang tersendiri, ya, bagi anak Tuhan. Mari oleh itu, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan sepanjang Yesus juru selamat kita. Karena dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi saya sudah bacakan, keselamatan di bawah kolong langit tidak ada selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Kita mau mencari Tuhan, hari demi hari kita melangkah. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan seperti Yunus, ya. Yunus artinya merpati. Kita tidak mau seperti burung terbang ke sana kemari, tapi kita mau duduk diam seperti Maria, seperti Yakob. Yakob tuh senangnya di kemah, saudara. Ya, beda sama Esau. Kalau Esau senang berburu, tapi Yakob senang di kemah. Di kemah berarti rumah Tuhan. Dia membangun persekutuan Tuhan. Itu ingat, waktu Yakob pergi jauh dari Esau kan membunuh. Dia pergi ke Betel. Dia taruh, dia tidur, tempatkan batu di atas kepala. Batu adalah Kristus. Artinya, di tengah-tengah kita punya masalah, datang kepada Yesus. Supaya Yunus minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan lindungi. Ayat yang keempat, dan aku berkata, terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku mandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang, pintunya di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Amin. Pada waktu kita punya masalah, rasanya hopeless, tidak ada jawaban atau tidak ada harapan, tapi percayalah, Yesus akan mendengar doa kita. Seperti dalam Yeremia 33 ayat 3, berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, karena Bapa kita Yesus sangat baik. Ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala sia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Lihat ini, mereka meninggalkan Tuhan yang padahal Yesus itu setia. Yang mereka yang mengasihi mereka dengan setia, yang mengasihi mereka ya setia. Siapa? Itulah Yesus yang mengasihi kita. Maka jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan. Katakan di ayat ke-9, katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Biar kita bernasar janji sama Tuhan. Apabila seperti saya kan bernasar. Pada waktu saya mengalami sakit karena katarak, saudara, hampir mati saya pada waktu operasi katarak. Ya, operasi itu kena infeksi yang ganas, saudara. Saya bernasar sama Tuhan, yaitu saya memberitakan firman Tuhan pagi malam. Saya pikir kena COVID, padahal bukan kena COVID saya. Kena infeksi, karena operasi mata katarak. Di saat itu saya terjepit, tersesat. Tapi ternyata Tuhan mendengar doa saya. Tapi saya bernasar kepada Tuhan. Saya akan nyampaikan firman Tuhan melalui YouTube pagi malam. Maka sejak itulah sejarah saya lakukan sampai detik ini. Pagi 9 Oktober 2023. Puji Tuhan. Perjanjian baru saya sudah selesai tamat. Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Perjanjian lama, Kitab Kejadian, sampai hari ini tanggal 9 Oktober sudah di Yunus pasal 2. Kalau Tuhan izinkan terus sampai Kitab Nabi Maliaki. Ya, sampai selesai perjanjian lama berlangsung hampir 3 tahun. Saya perkirakan sampai kitab Maliaki ini kurang lagi 8 kitab lagi, ya. Itu saya perkira antara November atau Desember sudah selesai. Dan kita terus setia sama Tuhan. Ayat yang ke-10, lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Tuhan mendengar setiap doa kita. Asal kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Yesus luar biasa. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ada 7 mujizat, saudara. Kalau Tuhan kita lihat ini, ada 7 mujizat yang Tuhan mendengar, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yunus. Yang pertama, kalau kita lihat sini, mujizat Allah telah mengirim angin ribut. Kalau kita baca di pasal 1 ayat yang keempat, Tuhan kirim angin ribut, ya. Ini mujizat pertama. Mujizat yang kedua, mengatur undian sehingga kena Yunus. Kalau kita baca Yunus pasal 1 ayat 7, coba itu mujizat Tuhan, kok Yunus yang kena. Mujizat yang ketiga, menenangkan laut. Kalau kita baca dari dari kitab Yunus pasal 1 ayat 15. Mujizat yang keempat, mengatur sehingga ikan besar menelan Yunus. Coba siapa yang kirim ikan besar itu? Kalau bukan Tuhan.
Mujizat yang kelima, memelihara Yunus sehingga tetap hidup di dalam perut ikan, itu mujizat Tuhan. Kalau bukan mujizat Tuhan, tidak bisa, saudara. Mujizat yang keenam, membuat ikan itu Yunus bisa dibuang ke darat, dimuntahkan, saudara. Yang ketujuh, memuntahkan ke darat. Jadi kok bisa, saudara? Yunus itu dimakan di ikan itu, kok ikan bisa datang ke darat? Coba itu, kalau bukan mujizat Tuhan, udah datang ke darat, bisa aja ikan itu tidak di darat, so, dimuntahkan ke laut. Yunus berenang, tapi ternyata dimuntahkan ke darat. Kalau bukan atas perintah Tuhan, sudah sampai ke darat, dimuntahkan lagi. Kalau bukan perintah Tuhan, saya percaya demikian kehidupan kita semua. Mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Itulah Yesus, juru selamat kita. Bagi Dia tidak ada barang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Asal kita mau datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala hal. Amin. Tuhan memberkati kita. Itulah Yesus, juru selamatku. Amin. Haleluya. Harta itulah Yesus, Dialah kehidupanku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa, minta pimpinan Tuhan, karena keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati dan bersama dengan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.